Apakah suara saya kedengaran? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Jadi kita mulai ya. Sudah melebihi jam. Kita buka. Sebelumnya seperti biasa, Pak Dian meminta untuk membuka kamera. Kita absen dulu ya. Silakan dibuka kameranya. Sambil nunggu Mbak Valentina, silakan dibuka kamera. Oke. Teman-teman yang lain belum ada yang datang ya, belum masuk ya. Di sini aja dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, silakan bisa ditutup lagi nah, Mas. Hari ini pertemuan ke ke 11 ya. Mungkin pertemuan ke-12 besok minggu depan kita sementara daring dulu ya. Setelah itu pertemuan ke-13 dan 4 kita di kampus. Kita usahakan untuk kuliah di kampus. Minggu depan Selasanya, Selasanya kita ganti jadwal. Oke, kita mulai pertemuan ke-10. Di sini kita bicara tentang apa namanya mengukur ketimpangan ekonomi antar wilayah. Jadi kalau kita melihat kenapa akhirnya pemerintah itu membuat ibu kotanya dipindah, soro-soro tuh pindah, pindah rumah aja repot ya ribet, apalagi pindah ibu kota, pindah, pokoknya pindah tempat itu ribet. Tapi ternyata harus dilakukan karena untuk menghindari ketimpangan yang ada. Nah, untuk itulah sebelum ada IKN dulu pemerintah sudah melakukan ya dihitung lah secara BPS, secara ilmu ekonomi, secara ilmu administrasi kebijakan publik dan sebagainya. Nah, untuk mengukur itu ada beberapa ketimpangan yang bisa kita lihat di materi nomor 10 itu terutama. Yang pertama, terjadinya ketimpangan perbedaan keseimbangan fisik yang meliputi keseimbangan antara rencana kenaikan output dengan jumlah dan jenis investasi. Jadi, kenapa kok harus berpindah? Kenapa kok harus di Jakarta terus ya? Kalau kita lihat di Jakarta, akhirnya semuanya sudah tertata menjadi kota internasional. Di sana kalau kita naik kendaraan umum, bisa tanpa harus kita bawa sepeda motor atau mobil. Bandingkan dengan kotamu yang ada di Mojokerto, ya nggak usah ngel-ngel. Jabon, kalau kamu mau berangkat sekolah aja, bingung ya harus pakai sepeda motor atau mobil. Makanya kemarin saya juga turut prihatin, kenapa bus kuning, bus kuning itu harusnya bisa diremajakan bus kuning tetap dan ditambahi bis apa sebenarnya trans bisa jalan semua, tapi malah menghilang. Kita masih ingat 10 atau 15 tahun yang lalu, kalau kita jalan-jalan ke Mojokerto bisa naik angkot. Akhirnya penumpang angkot itu berkurang, angkot digratiskan juga payu tetap. Karena mungkin perencanaan fisiknya sulit, mau membuat terminal macam-macam. Akhirnya orang lebih cenderung beli sepeda motor, enak kalau kamu ke kampus itu, usaha rumahnya
mana gadul gitu ya, langsung seret. Nah, kalau dulu kalau kita ingat naik line C atau apa itu harus ke berangkal dulu, sing apa, aduh. Itu makanya terjadi ketimpangan dalam hal penyusunannya. Makanya ya, tetapi kan tidak harus ke Jakarta semua. Seperti lagunya Gus Plus itu, ke Jakarta kau akan kembali memang, tetapi tidak harus investasi kembali ke Jakarta. Akhirnya pemerintah di masa Pak Jokowi Presiden ke-7 itu menekat membuat IKN. Nah, kita harus lihat kota-kota lain yang pindahkan, beberapa ibu kota negara lain yang dipindahkan. Mana saja itu? Kalau kita lihat, kok YouTube sorry ya, kita bertanya di AI. Ibu kota negara yang gagal. Jakarta itu tidak gagal, justru maju, tapi nanti ada ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa. Contohnya, daftar negara dengan ibu kota baru yang dinilai gagal. Kita lihat mana ya. Ini ya, sembilan negara yang gagal mendirikan. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah Myanmar, memindahkan ibunya ke kota Yangon. Nah, lebih jauh akhirnya kotanya nggak bisa rame. Ada namanya Guinea Katusiwa, Ekuator atau Guinea itu di Afrika, itu juga gagal. Ini contoh-contoh. Ada Montserrat. Montserrat itu di Karibia. Akhirnya dia membuat kota, mengungsi sebanyak 7.000 orang, 4.000 orang yang datang dipindahkan ke pulau lain. Ada yang nama Australia. Australia walaupun kita tahu negara yang maju loh kita ya. Nah, ibu kota Australia dari sini kan Canberra menghadapi beberapa tantangan. Nah, tantangannya apa? Kekuasaan politik Canberra lebih dari 100 tahun setelah memindah ibu kota dari Sydney ke Canberra. Jadi sama seperti Jakarta. Jakarta itu sejak paling nggak Indonesia merdeka 1945 sampai sekarang hampir hampir 100 tahun ya. 2045, 80 tahun. Tapi kamu lihat apa yang dilakukan oleh misalnya tetangganya Jawa Barat. Bagaimana Jawa Barat tetangganya Jakarta itu ya, ibu kota. Jawa Barat misalnya contohnya. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi itu membenahi bagaimana Jawa Barat. Padahal itu tetangganya Jakarta. Kok bisa kumuh seperti itu? Akhirnya harus dibenahi menjadi kota yang layak. Nah, kita harus bisa lihat termasuk pemindahan investasi itu yang disebut dengan kalau kita di Mojokerto itu tadi masalah angkutan kota itu belum bisa merata ya, bahkan bisa mati. Tapi yang kita terasa itu sekarang itu namanya Gerbang Kertosusilo, Gerisik, Bangkalan, Sidoarjo, Lamongan, Sidoarjo itu Lamongan ya, Gerbang Kertosusilo, termasuk Mojokerto itu sekarang sudah mulai kena penyakit Surabaya. Terus mulai macet, banyak pabriknya. Kalau dulu, kalau 20 tahun yang lalu lah kurang lebih, waktu Mojokerto masih dipimpin apa ya mantan profesor kita dulu, Prof. Mahmud Zain ya, yang Unim itu Mojokerto sebelumnya ya seperti tempat ya apa yang ngarannya sepi. Akhirnya dia bisa menghubungkan pariwisatanya di Mojokerto, tempat kerjanya di Surabaya, banyak memberikan tempat-tempat yang berhasil. Akhirnya Mojokerto lebih unggul daripada Jombang. Misalnya. Mojokerto lebih unggul daripada hampir sama ya, kalah ya sama Gresik, tapi lebih unggul sama dengan Lamongan misalnya.
Itu maka investasi-investasi perlu dilakukan. Nah, ini yang kedua Malaysia. Memindahkan ibu kotanya ke Putrajaya, tetapi mereka nggak mau jauh dengan keluarganya. Alhasil muncul adalah mereka tidak ingin tinggal jauh dari keluarga dan kerabat mereka. Nah, itu nanti penyakit-penyakit. Nah, itu bisa terjadi di kota negara kita. Ada Korea Selatan, Sejong, itu dipindahkan ke Sejong. Tidak ingin melakukan perjalanan berbalik ke Seoul setiap minggunya. Makanya Seoul lebih lebih hidup. Ada namanya yang ke-8 ada negara Tanzania, Afrika. Semua kedutaannya masih di kota lama. Bolivia, ibu kotanya pindahnya ke Bolivia. Nah, lapas sementara kualifikasi berada di Sucre. Jadi kacau-kacau lah. Itu makanya kita lihat ibu kota kita IKN, apakah akan senasib ini atau semoga lebih bagus? Nah, kita yang menentukan, kamu yang menentukan. Ibu kota IKN. Ibu kota IKN. Ibu kota IKN. Apakah mangkrak? Tidak benar. Nah, kalau kita lihat IKN, ini kabarnya bagus. Pak Hadi Mulyanto di sana sebagai gubernurnya IKN, Pak Otorita bahkan. Bahkan kita sangat bagus. Nah, tinggal kita bisa nggak hidupkan. Kamu adalah penerusnya generasi penerus nanti. Apakah kamu nanti siapa tahu ada yang sudah jadi PNS, Ben, harus pindah ke sana. Mau nggak kamu? Itu nanti yang kita generasi-generasi tua sudah menyiapkan. Ini ya, gambar-gambarannya IKN semuanya. Mau sekarang kepala negaranya sama presidennya belum mau pindah. Makanya itu ya, apa ya, jadi delok-delokan. Iya, presiden nanti. Nah, makanya seimbangan fisik antara rencana dan kenaikan, walaupun dengan jumlah jenis investasinya harus imbang. Semuanya ke Jakarta semua. 60% atau 70% uang berputar ada di Jakarta. Sedangkan seperti Mojokerto mungkin dapat 1% atau 2%. Antara berbagai sektor perekonomian sampai melalui teknik input, sektor industri merupakan input bagi sektor industri lainnya. Keseimbangan fisik penting bagi konsistensi internal atau perencanaan. Nah, agar hambatan fisik seperti kekurangan bahan mentah, tenaga kerja akan timbul dalam perekonomian. Jadi, nek ibu kotanya nggak dekat dengan hal yang bisa menghasilkan uang, ya akan mati. Jakarta aja kalau nggak punya apa ya, kan nggak ada pabrik, mungkin ya sepi. Makanya di Jakarta banyak bisa menghasilkan berbagai macam apa namanya bahan untuk industri dan sebagainya. Kedua adalah keseimbangan moneter keuangan yang meliputi keseimbangan antara pendapatan masyarakat dan jumlah yang barang tersedia bagi mereka untuk konsumsi. Nah, keuangan seperti itu. Jakarta itu masih sektor keuangannya masih berapa persen? Berapa persen keuangan beredar di Jakarta? Ini harus dipindah. Sekitar 70% uang beredar di Jakarta loh. Kamu Jakarta paling alah 1% lah yang bisa menang lah. Kamu kalau mau cari kerja di Mojokerto ya kesulitan. Walaupun sekarang Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya mungkin ya mencari kerja sulit. Tapi kalau kamu ke Jakarta, misalnya gak bisa di pegawai negeri, banyak membutuhkan tukang sapu misalnya.
Ini kan contoh kasarannya. Kalau kamu di Mojokerto, paling ya nggak mau jadi tukang sapu, ibaratnya. Nah, iya, gengsi pertama, kedua yang ngapain kok jauh-jauh. Apa, ngapain kerja seperti itu misalnya. Tapi kamu di Jakarta sana, kamu jadi tukang sapu bersih-bersih. Bayarannya bisa jadi 5 juta atau walaupun makanannya juga enggak semurah Mojokerto. Ini paling enggak kan orang tahu, orang kampung nggak ngerti kalau kamu jadi misalnya tukang bersih-bersih, yang penting uang lancar terkirim ke misalnya ada istri atau anak yang ada di daerah asal. Wah, 70% berapa pusat kegiatan. Ya, Jakarta masih jadi pusat perputaran uang kegiatan ekonomi ini seperti ini. Nah, makanya pusat kegiatan ekonomi bisnis dan keuangan di Jakarta. Kalau IKN tidak ada pusat seperti itu ya. Tapi kan pertanyaannya, apakah kamu mau kaya harus tinggal di Jakarta? Itu namanya tidak adil. Kalau bisa pembangunan adil semua. Ini faktor kedua adalah keseimbangan moneter. Antara yang dikonsumsi untuk swasta dengan jumlah investasinya dan pemerintahnya yang dipakai untuk jumlah barang yang diproduksi oleh sektor negara, nah itu di sini. Nah, untuk itulah maka harus dilakukan ketimpangan ekonomi yang harus dilakukan di negara kita. Nah, kalau kamu mungkin hidup di Mojokerto, kamu agak ke daerah ke Madiun sudah bagus ya mungkin lah. Daerah habis Mojokerto itu Kertosono ada Nganjuk dan sebagainya itu cara perekonomiannya nggak semaju atau sehebat ibu kota provinsi kita jauh apa Surabaya. Makanya yang daerah yang lebih berkembang ya dekat-dekat dengan pusat perekonomian. Contohnya Mojokerto, misalnya Sidoarjo, Lamongan. Makanya ibu kota itu harus bisa ketimbangan ekonomi. Ketimbangan ekonomi apalagi? Nah, ini kamu bisa lihat di sini di videonya itu ya. Contoh-contoh ketimbangan ekonomi, ketimbangan ekonomi. Mengacu pada perbedaan yang signifikan antara distribusi kehasil pendapatan dan kesempatan di antara individu, kelompok, atau wilayah dalam suatu masyarakat. Itu makanya oh, ya, harus ada elaborasi adanya distribusi kekayaan dan pendapatan, kesempatan, kesejahteraan sosial, ketidakstabilan politik, kesenjangan pendapatan, kesempatan kerja, dan pendidikan. Mengukur ketimpangannya dilihat rasio Gini, tingkat mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran atau pendapatan suatu negara dengan. Nah, kalau gajinya besar biasanya sih harga-harga juga mahal. Kalau kamu di Jakarta, misalnya kamu pegang uang 7 juta lah, termasuk rumahnya. Tapi apa namanya? Di sana kehidupannya salah satu bulan misalnya habis 6 juta, tinggal aslinya kamu akhirnya hanya bisa men-saving atau menyimpan 1 juta. Itu pun kalau nggak ada kebutuhan lain, makanya ada terjadi ketimpangan itu tadi. Kesempatan, kesejahteraan sosial, ketidakstabilan politik. Nah, ini ada nama Gini rasio, ketimpangan pendapatan. Akhirnya harus dilakukan upayanya melakukan pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah dan menciptakan kesempatan kerja yang sama di seluruh wilayah. Makanya terjadi mengurangi kesenjangan antara wilayah dengan cara pemerataan pembangunan. Yang kedua adalah kebijakan publik. Kebijakan pajak yang progresif dapat membantu mengurangi kesenjangan dengan menaikkan pajak untuk orang kaya dan menggunakan untuk meningkatkan layanan publik bagi semua. Kalau rumahnya dekat, ya
pajaknya seberapa. Tapi kalau di daerah harus agak berbeda. Hmm. Kebijakan pajaknya seperti itu. Ada kebijakan pendidikan. Nah, makanya Mojokerto itu terjadi semacam ambigu. Ambigu itu apa? Mau ke Surabaya ya lumayan, mau ke Malang juga lumayan. Maksudnya jaraknya, bayarnya. Nah, kamu akhirnya yang di kampus di UNIM ya masuk bisa masuk ke UNIM. Akhirnya apa? Eh, karena nggak ada negerinya ya di Mojokerto. Ya salah satunya harus pertimbangan pendidikannya di atas sih. Kamu harus sekolah. Ya ke situ. Ya selanjutnya adalah kesehatan, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi semua orang yang membantu mengurangi kesenjangan kesehatan dan meningkatkan produktivitas. Jadi tadi ya nek daerahnya bagus ya sekolahnya waker, bukan memang. Terus kesehatannya ya murah. Nah, terus ada kesempatan kerja ya gampang. Terus selanjutnya perlindungan sosial. Nah, itu yang disebut dengan ketimbangan ekonomi. Ini Jakarta masih jadi pusat perputaran uang nasional dan kegiatan ekonomi. Nah, ini ya, kesempatan kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial. Ya, lebih orang lebih ke tempat yang sosialnya lebih terjamin. Nah, hanya kesejahteraan sosial itu ya penting. Kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan yang memicu kerusakan sosial dan konflik. Nah, ketidakstabilan politik menciptakan kesenjangan politik karena mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dapat merasa terhingga dan tidak puas dengan sisi politik yang ada. Akhirnya terjadi kesenjangan pendapatan, yang miskin tambah miskin, yang kaya, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Ada nanti kesenjangan pendapatan, kesempatan kerja. Kalau kamu nyari di kota lebih gampang lah. Jadi apa misalnya? Nah, paling enggak gak enak kerja dia misalnya jadi debt collector. Kota besar butuh. Ya, pokok iso duwe ilmu silat terus jadi debt collector. Tapi kalau daerahnya biasa-biasa, orangnya yang beli kendaraan misalnya, dia jarang lah rusak. Makanya mereka akhirnya ke kota besar karena kesejahteraan sosial lebih baik. Kalau tidak dapat memicu kerusuhan sosial dan konflik. Tidak stabilan politik menciptakan ketegangan politik karena kelompok yang merasa tidak memiliki kesempatan yang sama dapat merasa terbingungkan dan tidak puas dengan sisi politik yang ada. Seperti itu. Tidak stabilan politik. Akhirnya harus mengukur ketimbangan sesuai dengan Gini rasio. Dengan indeks mereka kalau melihat mengukur barusan mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran atau pendapatan di suatu wilayah negara. Indeks ketimpangan pendapatan juga ada. Untuk mengatasi ketimpangan, itu tadi ya. Dari sini mungkin ada yang tanya. Kok tiba-tiba Pak Dian ngantuk. Sorry ya. Jadi ya disebut dengan ini nanti saya share ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Disparitas atau tidak pemerataan pembangunan. Nah, karena kudu kelihatan. Nah, di Jakarta ya mereka orang suka di sana karena yo ketok bayarannya banyak.
ketimpangan ekonomi, ketimpangan politik di kota seperti itu. Oh. Lambe dia. Jadi saya sebut tadi makanya untuk bisa menghindari ketimpangan ekonomi, akhirnya salah satunya adalah memindahkan ke ibu kota ke daerah yang kalau Mojokerto, kalau di Indonesia di tengah-tengah ya Kalimantan. Jadi nggak terpusat di Jawa sentris lah. Oke, ada yang ditanyakan sebelum anu? Jadi kenapa harus dibangun ibu kota dipindahkan? Jadi mulia, tetapi jangan sampai ketika pemerintahan itu berhenti, resimnya berhenti, terus dilanjut, no, itu sangat fatal ya. Kedua adalah keseimbangan moneter masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia bagi mereka untuk konsumsi antara dana yang dipakai untuk investasi dengan jumlah barang investasi yang tersedia untuk investor sama. Antara dana yang dipakai untuk investasi pemerintah dengan jumlah barang investasi yang diperlukan yang diproduksi oleh suatu negara dan keseimbangan antara pembayaran antar diri itu harus ibu kota berpotensi tekan ada beberapa pertimbangan beberapa pertimbangan pertimbangan dibangunnya IKN. Nah ini beberapa kenapa harus supaya tidak terjadi perbedaan apa namanya tadi terjadi terjadi ketimpangan akar antara ekonomi dan wilayah. Ini harus lakukan pemerataan bangunan. Cuma ini Jakarta, Jakarta ya perlu dibangun, bro. Kedua, pengurangan risiko bencana. Nah, kalau di Jakarta ada gampang gempa lah, gempa bumi, banjir, hujan sedikit banjir, ya itu makanya harus dipindah. Yang ketiga adalah pengurangan risiko bencana. Nah, makanya yang sering kena bencana itu misalnya Yogyakarta ya dengan Gunung Kelut, dengan Gunung Merapinya harus pindah dari lereng Gunung Merapi. Itu contoh risiko bencana. Yang tiga keberlanjutan lingkungan. Ya. Yang kedua, yang ketiga ada keberlanjutan lingkungan. Ya, semuanya di Jakarta akhirnya Jakarta tidak layak huni. Untuk itu akhirnya kamu tahu, oh iya, Jakarta harus dibangun apanya, transportasinya, kemacetannya gimana. Nah, risiko bencana, keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, keempat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan IKN pindah ke Kalimantan diharapkan tidak membebani ibu kota Jakarta yang akan kena banjir. Ya, selanjutnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan ekonomi yang kerja baru macam-macam. Biasanya lebih di ibu kota Jakarta sekarang. Nah, itu makanya IKN harus diubah menjadi seperti Jakarta. Apa yang harus dilakukan? Mesti
orang juga nggak gampang menyerah mengganggu lah. Seperti itu. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan ibu kota dipindah ke Kalimantan, nah, akhirnya nanti ada rumah macam-macam misalnya. Kemarin bahkan ada bisnis baru yang disebut dengan bisnis esek-esek itu sudah tumbuh di sana. Nah, yang lainnya apa pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya dengan adanya pengaturan tadi bisa pengembangan infrastruktur modern. IKN-nya dilengkapi dengan berbagai yang selanjutnya adalah mendorong mengembangkan infrastruktur modern, peningkatan kualitas hidup dengan pembangunan IKN itu, infrastruktur modern dibuat karena Jakarta itu sudah rancangan Stamford Raffles itu tahun ibu kota sekarang itu 1800 sekian-sekian. Sekarang kan tinggal tahun 2000 sekarang. Jadi akhirnya mau membuat pertumbuhan ekonomi pengembangan infrastruktur modern nggak berani. Nah, seperti itu. Akhirnya harus dibuatkan ibu kota supaya bisa apa namanya lancar. Apa sebenarnya perekonomiannya bisa membuat kota lebih modern. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hidup. Hidup ikan menjadi kota yang nyaman dan aman dengan fasilitas yang lengkap dan dilayani publik yang berkualitas. Nah, itu yang penting apa sebenarnya? Sorry, sorry. Bantuannya yang penting pas sih, meningkatkan kualitas hidup. Alasan utama bangunan ikan adalah apa gini? Adalah pemerataan. Nah, ini anu ya. Nah, nanti minggu depan ya. Oh ya, untuk minggu depan kalau kita terpaksa daring dipersiapkan ya dua anak untuk presentasi pertemuan ke-13 dan ke-14. Setelah itu namun naik kelas. Nah, ini digambarkan bahwa IKN itu bukan gairahnya Pak Jokowi. Orang-orang yang lainnya mulai sejak Presiden pertama RI menggagas pindah ibu kota sejak tahun 1980. Nah, itu pemerataan. Nah, kok daerah pemerataannya gak baik, pasti akan gak karu-karuan. Orang akan ke Jakarta terus. Ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Kata share ya tadi ya. Sementara Sebentar ada ada. Oke, kalau nggak ada, Pak Dian juga kok ngantuk ya. Padahal ini kita baru setengah jam ketemu. Kapan-kapan kita di kampus bisa kan? Ini masih ada 5 menit ya. 5 menit kita buka lagi. Bentar. Apa tadi? Nah, ini kita mencoba mengukur ketimpangan per wilayah. Per wilayah. Nah, ini kalau menurut cap GTI-nya Google,
Pertimbangan wilayah dapat diukur dengan indeks William yang didasarkan produk domestik regional PDRB per kapita dan jumlah penduduk. William mendekati sebuah penunjukan tidak ada ketimpangan sementara yang mendekati satu menunjukkan timbangan yang sangat besar. Lain itu indeks juga dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Ada namanya indeks Williamson. Nah ini digunakan untuk mengukur timbangan pembangunan daerah. Indeks Tail dan faktor penyebab ketimpangan di sini. Ketimpangan antar wilayah oleh berbagai faktor seperti perbedaan sumber daya alam ya. Nah, kalau kita Mojokerto, kota Mojokerto di tengah itu ya seperti itulah. Sementara Kabupaten Mojokerto yang punya Trawas, punya Adat, itu faktor sumber daya alamnya melimpah. Yang ketiga adalah wilayah dengan sumber daya alam yang meliputi, nggak kelihatan ya, sebelum kita akhiri kurang 2 menit. Bentar aja. Nah ini sumber daya yang melimpah, infrastruktur yang baik, dan kualitas estetik. Jadi kita dulu memiliki tingkat pembangunan yang lebih maju. Makanya kamu diharapkan nanti sekolah di ini pemerintahan itu diharapkan bisa kalau kamu megang ilmu pemerintahan diharapkan bisa lebih maju wilayah Mojokerto ini. Sumber daya alam melimpah, infrastruktur baik, SDM-nya bagus ya Pak. Sebaiknya wilayah dengan sumber daya alam terbatas, sebagainya cenderung lebih tertinggal dalam pembangunan. Maka tugas dari pemerintah itu untuk menyamaratakan bagaimana misalnya antar wilayah itu bisa sama. Sekarang kalau Pak Dian di Mojokerto itu Bojonegoro dengan Sukorame atau ya bagus Sukorame sudah nggak seperti itu. Tapi dulu ketika belum dibangun, kalau kamu ingin jadi seorang apa ya bukan rocker, seorang petualangan yang seperti di film-film itu ya lewatnya di Sukorame itu. Sekarang timbang itu harus sudah dilakukan dengan pembuatan jalan yang kurang lebih walaupun sekarang mulai rusak semua. Paling enggak itu enggak terjadi ketimpangan yang memang. Oke ya. Tuh. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri. Minggu depan kita cari dulu ya. Lagi setelah itu yang ke-13 dan ke-14 kita insya Allah di kampus hari Selasa. Dan apa namanya? Persiapkan dirimu untuk presentasi. Dulu kan janjinya pertemuan ke-10, sekarang sudah 11, berarti 12, 13. Minggu depan 12 ya. Oke, saya tutup dengan semangat hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu minggu depan Waalaikumsalam di warahmatullahi link yang lain. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tetap semangat ya semuanya.